Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Pelayan firman, yang melayani firman Tuhan dalam ibadah online pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2020, dilayani oleh Pendeta Emeritus Hotler Abner Manurung STH dan menggunakan liturgi khusus Bulan Keluarga dari Lembaga Pembinaan dan Pengajaran Sinode GKI SW Jateng. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Untuk mengawali ibadah online pada hari ini, mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan NKB 133 bait yang pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan besertamu juga. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka.
dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 1-6. Marilah kita menyanyikan dari NKB 87 bait yang pertama. Mari kita masuk di dalam keheningan dan kebeningan batin kita untuk berdoa memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang mau menjumpai kami dan berkenan bersekutu dengan kami di dalam ibadah suci ini. Dengan tulus dan kesadaran akan keberadaan kami yang penuh dosa, kami datang untuk memohon belas kasih Tuhan, menguduskan kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Oleh karena ketidakmampuan kami untuk mendengar suara Tuhan, apalagi melakukan kehendak-Mu untuk hidup sesuai dengan kasih yang Engkau kerjakan untuk keselamatan kami. Namun kami yakin dan percaya akan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang mempersekutukan kami di dalam ibadah ini. Supaya Tuhan menguduskan kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan supaya Tuhan dengan kuasa dan rahmat-Mu memampukan kami hidup di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Supaya ku di Golgota
Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Menurut Amsal 19 ayat 20. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengar suaranya di dalam ibadah kita ini. Oleh karena itu, mari kita bukakan hati kita. Kita arahkan hanya kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh nyata kasih dan penyelamatan atas diri kami. Oleh karena naungan kuasa dan naungan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu ini. Sehingga kami hari ini boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah kedatangan kami. Hadirkan kuasa dan rahmat-Mu di tengah-tengah peribadahan kami ini. Engkau Tuhan akan menyapa kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang menguduskan hati, akal budi pikiran, dan menjernihkan mata rohani serta telinga rohani kami terhadap firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Sehingga kami boleh memahami dan mengerti rancangan Tuhan yang indah bagi kehidupan kami masing-masing. Dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita dan untuk kita renungkan dalam kebaktian hari ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu
tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudaraku, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertaki. Sebab banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Tema khotbah kita hari ini, mendengarkan Tuhan. Sekali lagi, mendengarkan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengatakan, manusia diberi satu mulut dan dua telinga, agar manusia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Namun dalam kehidupan keseharian atau dalam kenyataannya, kita lebih suka berbicara daripada mendengar. Anthony de Mello menuturkan sebuah cerita tentang satu keluarga yang hendak makan di sebuah restoran. Pelayan datang membawa catatan dan bertanya apa pesanan mereka. Dimulai dari ayah, kemudian ibu, dan yang terakhir kepada anak yang terkecil. Pelayan itu berkata kepada anak kecil itu, "Tuan kecil," katanya, "Anda mau pesan apa?" Anak itu menjawab dengan cepat,
aku mau roti sosis. Lalu ibunya langsung menyanggah, jangan, kata ibunya, beri dia nasi goreng tanpa cabai. Pelayan itu sepertinya tidak menghiraukan perkataan si ibu tadi. Ia melanjutkan bertanya kepada anak kecil itu. Maaf Tuan Muda, roti sosisnya mau pakai saus tomat? Anak itu langsung menjawab, mau. Ketika pelayan itu pergi, suasana menjadi hening. Lalu anak itu berkata dengan bangga, baru kali ini aku merasa diriku ada, karena ada orang yang mau mendengarkan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang, baik anak-anak, istri maupun suami, tua muda, besar kecil, ingin didengar, ingin diakui keberadaannya dalam keluarga maupun di tengah-tengah persekutuan kita sebagai gereja. Hari ini kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam Mazmur 23 yang merupakan bagian dari pembacaan leksioneri hari ini, Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Saya bacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Senada dengan ungkapan iman, kepercayaan, ataupun pengalaman Raja Daud ini dengan Tuhan. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yesus berkata, ada lagi padaku mulai dari ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik dalam Mazmur maupun dalam Injil Yohanes, Tuhan adalah gembala agung kita. Dan kita adalah domba-dombanya. Sebagai domba yang baik dan benar,
Kita harus mengenal Tuhan dan mendengarkan suaranya. Dalam hal ini, mendengar berarti mengerti dan memahami. Dengan kata lain, menyimak firman Tuhan. Baik melalui pembacaan Alkitab maupun khotbah-khotbah, serta yang lainnya. Lalu melakukannya. Kalau tidak memahami dan tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, berarti proses mendengar tidak berjalan dengan baik. Itulah sehingga orang yang banyak mendengar akan menjadi orang yang bijaksana. Mendengarkan suara Tuhan bukan seperti mendengarkan suara musik atau nyanyian. Ketika kita mendengar musik dan nyanyian, dapat membuat kita menggoyangkan kepala dengan hati yang gembira. Akan tetapi, mendengarkan suara Tuhan lebih dari itu. Mendengar suara Tuhan diikuti perubahan hidup yang semakin baik dan menyenangkan serta dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan Allah yang dialami Raja Daud seperti yang disaksikan dalam Mazmur 23, seperti yang kita baca tadi, adalah keadaan di mana Allah menuntun, menjagai, membimbing, dan memelihara domba-dombanya. Hidup, inilah yang disebut hidup dalam kerajaannya. Suasana kerajaan Allah itu digambarkan oleh Yesus seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dalam perjamuan tersebut, segala hidangan telah disediakan. Lembu jantan dan ternak peliharaan raja itu telah disembelih. Raja itu mengutus hamba-hambanya memanggil orang-orang yang diundang ke perjamuan itu. Perjamuan perkawinan adalah gambaran orang-orang yang diundang untuk berkumpul bersama-sama, bersukacita, dan hidup berbagi kebahagiaan bersama. Tentu yang diundang adalah para kenalannya, sahabat-sahabatnya, keluarga. Yang dalam konteks pembacaan kita tadi adalah orang-orang Yahudi sebagai umat Allah. Dan dalam konteks kita saat ini adalah setiap orang-orang yang menyatakan dirinya Kristen atau orang yang percaya. Kita semua adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, telah diundang untuk menikmati bersama segala sesuatu yang telah disediakan Allah di dalam Kristus. Di tengah-tengah kebersamaan kita, baik dalam rumah tangga maupun dalam persekutuan kita sebagai gereja. Sangat perlu untuk kita renungkan. Apakah kita masing-masing telah menyambut undangan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh mendengarkan suaranya? Dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin seperti yang kita baca dalam Injil, Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tuhan Yesus menuturkan bahwa orang-orang yang diundang itu
tidak mengindahkannya. Selengkapnya saya baca mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 22 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jawaban kita terhadap undangan Tuhan itu? Hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan, bukan merenungkan alasan untuk tidak mengindahkan undangan Tuhan dan tidak mendengar suara Tuhan seperti orang-orang yang disebut dalam ayat 5 dan ayat 6 tadi. Tetapi saya mau mengajak kita untuk merenungkan ayat yang ke-12. Lalu kata raja itu ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Kalau kita yang jadi orang yang diundang dalam ayat 12 itu, mungkin kita akan menjawab, "Masih untung saya datang." Akan tetapi orang itu diam saja. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia salah kostum. Tidak berpakaian pesta seperti orang-orang yang lainnya yang ada di pesta itu. Di sini Yesus tidak berbicara tentang pakaian secara harafiah. Pakaian pesta yang wah atau pakaian yang rapi dan bersih. Bukan itu. Kebersamaan dalam rumah tangga atau persekutuan dalam gereja adalah tempat kita berpesta. Bukan tentang hura-hura atau memuaskan keinginan egois. Tetapi merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga ataupun dalam gereja. Kita menemukan keselamatan kita. Disitulah kita menemukan kasih yang sejati. Disitulah kita menemukan kuasa pemulihan dalam kehidupan kita. Disitulah kita menemukan orang-orang yang menopang, menguatkan, menolong, meneguhkan. Akan tetapi,
sangat disayangkan. Dalam rumah tangga maupun gereja, masih banyak orang yang sampai hari ini masih tetap salah kostum. Saling menuntut, saling memegahkan diri dengan mengumbar keinginan egonya, saling menyikut dan saling menyalahkan. Firman Tuhan hari ini menegur dan mengingatkan kita semua untuk mengenakan pakaian pesta, yaitu kasih, pengampunan, dan kerendahan hati, pengertian, dan menghargai setiap orang dalam rumah tangga maupun dalam persekutuan kita sebagai gereja. Sesederhana apapun dia dan sekecil apapun sumbangsihnya, supaya sesuai dengan identitas kita sebagai warga kerajaan surga, pengikut Kristus. Pakaian yang kita kenakan menjadi matching, menjadi manusia baru yang benar-benar dibaharui oleh Yesus Kristus, yaitu mereka yang sungguh-sungguh mendengar Tuhan dengan baik dan benar. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kepada Allah Trinitas dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita, yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Mari kita masuk di dalam hening. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang walaupun seringkali kami mengabaikan kehadiran-Mu dan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan dan perjalanan hidup kami masing-masing. Yang walaupun seringkali
Engkau menyapa kami, baik dengan kuasa Roh Kudus maupun firman Tuhan. Tetapi kami tidak mampu mendengarkan suara Tuhan dengan baik dan benar. Kami lebih suka mengeluh dan mengumbar ego kami, baik di dalam hubungan kami dengan Tuhan, daripada melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun, Engkau tetap mengasihi kami dan setia untuk menyelamatkan kami, setia mengundang kami kembali masuk ke dalam kerajaan. Baik di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, maupun persekutuan kami sebagai gereja Tuhan GKI Purbalingga ini. Engkau hadir untuk mengundang kami menikmati karya kasih dan kuasa Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, menjadi pelaku-pelakunya. Sehingga hidup rumah tangga kami masing-masing boleh berbahagia dan bersukacita sebagai warga kerajaan. Demikian juga dengan persekutuan kami, Gereja Tuhan GKI Purbalingga. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat maupun simpatisan, dimanapun mereka masing-masing berada dan apapun keadaan mereka. Curahkanlah kasih dan kuasa-Mu. Mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkan. Mereka yang menjauh dari hadirat-Mu, carilah mereka ya Tuhan, melalui sesama kami anak-anak Tuhan. Pulihkan sukacita mereka. Mereka yang sedang menghadapi masalah, baik di dalam hubungan rumah tangga maupun di tengah-tengah relasinya dengan sesamanya manusia. Curahkanlah anugerah-Mu ya Tuhan bagi mereka maupun sesamanya. Sehingga mereka dimampukan untuk saling menerima apa adanya masing-masing dan saling mengampuni. Supaya nyata kasih Tuhan di dalam diri kami yang mengasihi sesama kami manusia. Kami berdoa di tengah-tengah situasi dan keadaan masyarakat bangsa kami yang saat ini berjuang menghadapi penyakit COVID-19. Naungilah kami dengan kuasa-Mu, jagai dan jauhkan. Kami berdoa untuk bangsa ini, apalagi untuk para pemerintah. Berikan hikmat dan berikan kesatuan hati kami semua bersama dengan segenap elemen masyarakat bangsa Indonesia ini untuk sehati sepikir untuk memutus penyebaran penyakit COVID, dan kami dengan sukacita dan sukarela demi merawat kehidupan di tengah-tengah bangsa ini, kami boleh melakukan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu protokol COVID. Mereka yang terserang penyakit COVID
ulurkanlah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih mereka karena meninggal dunia karena COVID. Hiburkanlah hati mereka, berilah ketabahan kepada mereka. Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami mohon kuasa dan kasih Tuhan yang menyertai kami, baik di dalam istirahat dan kerja kami, dan berkatilah ya Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak kami, tuntun mereka untuk menapaki tujuan hidup mereka, untuk menemukan masa depan yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandasi ungkapan syukur ini akan kita baca secara bersama-sama dari Mazmur 139 ayat 14 yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Marilah kita membawa persembahan ini dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Bapa, karena pada hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami yang berasal daripada Tuhan saja. Biarlah persembahan ini dapat untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam GKI Purbalingga ini. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati sehingga persembahan ini dapat digunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan.
Berlakukanlah firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami mau melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Amin.